untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya. Yang pertama ini kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mengakui dan menyadari bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Angkat tangan kananmu dan lihat kanan kirimu, katakan dia Tuhan yang hebat. Oh haleluya, dia Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Roh Kudus hari ini hadir di tengah-tengah kita, mengurapi dan menguatkan kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti dia menyertai kita semua. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Kudus pulihkanku. Katakan bersama-sama. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Bukalah untuk jalan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Haleluya, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau masuk dalam lagi. Kami mau masuk lagi untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kondisi apapun. Engkau tetap menguatkan kami. Engkau tetap memberi kepada kami hiburan dan kekuatan. Bahkan hari ini Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau memuji-muji Engkau, mau meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Kita katakan bersama-sama, Dia Raja. 1, 2, 3. Dia Raja, Sekali lagi 1, 2, 3. Dia Raja. Jadikan Dia Raja atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan kita Raja di atas segala raja. Hey. Katakan bersama-sama.
biarlah hidup ini menjadi kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup, yang memberi kehidupan kepada kami. Engkau Allah yang kudus, yang menguduskan hidup kami. Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk ada di dalam hadirat-Mu, menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, berkati firman Tuhan disampaikan pagi hari ini oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami semuanya,
baik yang menyampaikan, yang mendengar, kami semua yang belajar dari firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan satu tema, masa depan. Kita berbicara mengenai masa depan. Kita sudah melalui masa yang lalu dan masa ini kita akan lalui dan sampai nanti masa depan. Yang menjadi keyakinan kita adalah bahwa masa depan kita itu akan dipenuhi dengan kelimpahan dan kemenangan. Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau mungkin ada yang masih ngantuk. Siapa yang setuju bahwa masa depan kita itu ada di dalam kelimpahan dan kemenangan? Ya, semua ya, tidak ada yang ngantuk ya. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya Bapa yang di surga, berikan kepada kami berkat yang secukupnya. Itu artinya apa? Kita manusia punya roh, jiwa, tubuh. Nah, berkat yang dari Tuhan itu harus ada di dalam ketiganya. Roh kita, yaitu hubungan kita dengan Allah, baik. Kemudian jiwa kita yang isinya adalah kehendak, perasaan, dan yang satu lagi pikiran. Itu harus mendapat berkat. Tubuh ini sesuatu keadaan yang kalau hubungan kita dengan Allah baik, roh kita baik, jiwa kita baik, maka tubuh ini nganut. Kenapa orang bisa stroke? Kenapa orang bisa sakit yang wah kok sampai seperti itu? Ya, orang bilang, Pak, paling banyak itu kalau stroke, stres itu dari persoalan yang terjadi. Ya, dari cemas dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar. Mungkin mic-nya agak dibesarkan dikit, bass-nya. Ya, puji Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita itu ada di dalam pemeliharaan dari Tuhan. Ya. Ayat yang saya akan baca, yang pertama kali, saudara nanti bisa membaca Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Tetapi saya baca di dalam Yakobus 1 ayat 17 yang berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada pribadi yang seperti Allah. Dia yang sangat luar biasa, tidak ada satu titik sedikit pun kelemahan di dalam dia. Dia kuat, dia pemelihara, dia luar biasa. Ya. Nah, satu hal yang kita saat ini renungkan, yang pertama, yaitu setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari mana, saudara? Dari Bapa pemelihara kita, ya. Diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Allah kita itu dia adalah pribadi yang terang, tidak ada kegelapan sedikit pun. Ya, yang ada adalah terang yang luar biasa. Padanya tidak ada perubahan. Berarti dia itu konstan. Ya. Tidak ada perubahan dari dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah kita tidak berubah. Ya, karena kitab Yakobus berkata ya, bahwa Yesus Kristus itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita menyadari bahwa Allah kita itu tidak berubah, ya,
Kita bersyukur, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Saudara. Tetapi di balik itu juga, ya, Allah kita itu adalah Allah yang konsekuen dengan segala firman-Nya. Kita menyadari Allah yang begitu pemelihara itu dia juga Allah yang adil. Ya. Dia Allah pemelihara kita, tetapi juga mari kita ingat setiap saat, setiap waktu, ya, segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu juga ada konsekuensi dan resiko yang harus diterima. Ya. Jadi jangan senang melihat dunia, lah kok enak ya Pak, itu uripe kok enak. Ya sementara aku gini tidak boleh, gitu tidak boleh jadi orang Kristen. Nah kalau kita berkata seperti itu, ya, kita kurang yakin kepada firman-Nya. Hati-hati, saudara. Ya, Allah itu di samping Dia adalah Allah pemurah, Allah yang adil. Ya di dalam dirinya tidak ada pertukaran, perubahan. Itu konsekuensinya tinggi, saudara. Ya. Jadi dia tidak pernah bilang, tidak apa-apalah Pak Joko melakukan dosa. Wong dia hambaku. Tidak pernah. Tidak pernahlah Ibu Christine dia melakukan ini. Ya, tidak apa-apalah, kan dia itu anak. Tidak. Ya. Jadi resiko yang harus diterima itu adalah dari apa yang kita juga perbuat. Oleh sebab itu, kalau Allah berkata dia tidak ada pertukaran, tidak ada perubahan. Sifat karakter Allah itu tetap ada sama. Dari sejak dia ciptakan dunia ini dan sebelumnya sampai sekarang. Jadi mari kita renungkan, saudara. Hati-hati di dalam kita bertindak, di dalam kita hidup, dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Kita tidak hanya hidup di hadapan manusia, tapi kita hidup di hadapan Allah yang melihat. Kalau boleh ya Pak Joko bisa umpetan di lengnya semut, ya Tuhan tahu. Di mana saja, ya kitab Mazmur berkata, kalau aku ada di dunia orang mati, dia juga ada di sana. Ya, kalau aku sembunyi, ya di fajar, ya, dia pun ada di sana. Tapi itu pun juga resikonya baik, saudara. Jadi kalau kita mengerti Allah itu menyertai kita di mana saja, kapan saja. Nah, kalau kita itu masih sering khawatir, cemas lah, kan bangetan, ya. Sudah disertai, dilindungi pekerjaan Tuhan dengan mujizat-mujizat yang ada dalam kehidupan ini. Kok ya masih khawatir? Tapi masih khawatir apa enggak, saudara? Ya masih tetap. Berkali-kali Tuhan tunjukkan kuasa kasih mujizatnya dalam kehidupan kita ini. Nanti ada persoalan, ya khawatir juga. Tetapi 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah kekhawatiran kita itu kepada Dia yang memelihara kita. Ya. Meskipun begitu banyak cobaan godaan dari iblis yang seperti singa yang mau. Tapi firman Tuhan tetap berkata 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah semua itu dengan iman yang teguh. Ya. Jadi pemeliharaan Allah itu dari dulu, dari sampai sekarang dan selama-lamanya. Tuhan itu senang loh. Ya. Kalau anak-anaknya itu punya iman yang teguh, tidak sidik-sidik goyah, kulung-kuming, ya, tapi punya iman yang teguh itu artinya tidak bisa ditenggelamkan, dirusakkan, ya dirubahkan oleh situasi dan kondisi. Amin. Nuhrakno sing bilang amin. Perhatikan, itu penting. Kalau saudara ngerti ditanya itu satu hal yang memang betul, jangan ragu, katakan amin. Ya. Pemeliharaan Allah itu sangat luar biasa. Amin, saudara. Amin. Masih ada yang ngantuk. Jadi yang dikasih Tuhan, jadi anugerah Allah itu adalah anugerah yang sempurna. Sempurna itu artinya utuh. Ya, kalau kita memberi, ada orang yang kalau dia ngasih, tak kasih sing apik untuk orang lain. Sing aku rak apa-apa lah bosok-bosok sithik. Tapi
Tapi ada yang sebaliknya, saudara. Yang elek-elek itu dikasih yang mau dikasih. Yang api-api disimpan dulu di kulkas dimakan, nanti dimakan. Tetapi Tuhan dia memberi yang terbaik, ya. Terang hidup ada di dalam kehidupan kita karena dia memberi terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak pernah berubah sifat karakter Allah itu dalam kehidupannya. Oh, kan kita harus senang, saudara, kasih Tuhan. Berapa hari ini saya sedang memperbaiki keadaan rumah, bersih-bersih dan sebagainya. Sendirian, saudara. Bu Reni baru di Temanggung, ya. Konangan berapa waktu yang lalu dia sakit mah kronis, ya, sampai kurus turun 8 kilo, saudara. Taciknya enggak ngerti karena memang tidak diberitahu. Pada waktu adik saya mantu, saya juga tidak ke Temanggung, ya. Karena saya menjaga nanti orang-orang, loh, ini Bu Reni biasanya kurugan daging kok sekarang kok kurus sekali. Bisa kaget, makanya saya tidak datang. Meskipun itu adik saya, anak satu-satunya menikah pada waktu itu. Kemudian ternyata taciknya Bu Reni itu ada yang ngirimi, saudara. Postur tubuhnya Bu Reni, kaget, saudara. Ya. Langsung sesok tak jemput. Kemudian dijemput, saudara. Dan dia ada di sana. Saya bisa di rumah sendiri dengan pertolongan Tuhan, ya. Jadi itu sesuatu hal yang membuat saya kadang-kadang kok Tuhan bisa izinkan ini dan sebagainya. Tapi buat saya yakin, ya. Jadi Tuhan itu memberi kepada orang-orang yang percaya suatu hal yang luar biasa. Ya. Kalau saudara ke rumah saya, ya, itu rumah saya itu seperti toko, ya. Semuanya ada. Yang baru-baru ya banyak, yang second ya banyak, tapi itu mutunya luar biasa. Ini saya benahi, saudara, kasur-kasur yang masih belum dibersihkan, saya bersihkan, kamar dan sebagainya. Ya. Dalam keadaan kesendirian seperti itu, ya. Saya tetap bersyukur, ya, biar nanti Bu Reni diopeni, ya, taciknya sana, ya. Kalau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, ya, Bu Reni itu sering memaksa saya, memaksa apa? Ini dimakan, eman, ya. Nah kemudian waktu sebelumnya memang dia yang menghabiskan kadang-kadang. Enggak, aku sudah ngurangi makan sebagainya. Nah kalau di Temanggung kebalikannya, saudara. Dia dipaksa oleh ciciknya, ayo iki makan, ayo ini dan sebagainya. Ya. Nah kalau di sana juga taciknya itu sangat kiro, ya, mengasihi Bu Reni. Ya. Karena dari pertama kali tidak punya apa-apa, jualan makanan sebagainya, itu Bu Reni yang ikut susah payah. Tapi saya yakin juga bukan karena itu, ya, karena hatinya itu sama. Kalau datang ke Temanggung, gue balik kapan? Sesuk sih, lo kok sesuk? Kok rada suwe? Nah, dari yang kasih Tuhan ada beberapa hal yang Tuhan itu izinkan terjadi, ya. Dan saya senang pada waktu saat ini saya bersih-bersih rumah, tidak ada suara lain. Ya. Biasanya kalau saya bersihkan rumah, si Bu Reni itu, ini buat ini dan sebagainya. Saya adalah seperti Tuhan yang membuat sesuatu yang tidak berguna, sudah tidak berguna, tak buat kembali berguna. Ya, saudara perhatikan, ini saya tidak malu. Ya. Kalau saya temukan sepatu yang cukup lumayan di tong sampah, saya bawa pulang, tak perbaiki, lalu saya cari orang lain yang pas. Oh itu tak kasih itu. Ya. Jadi saya tidak malu melakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau saya beli apapun dari barang second dan sebagainya, saya hanya membeli, tidak pernah jual. Jadi kalau itu barang itu bisa habis, kenapa? Tak kasih orang. Kamu perlu apa, Bu? Ya, koyo dan sebagainya. Nah, saudara, jadi
Tuhan itu memberi kepada kita resiko yang nantinya itu akan berjalan nyata. Ya. Apa yang kita kerjakan dengan baik pasti akan menghasilkan yang baik. Kalau hidup kita cuma pikirkan hidup kita, saudara, cobalah, saudara, kita akan menjadi seperti laut mati, ya, ngalir, menerima tapi tidak pernah dialirkan. Jadi laut mati itu kadar garamnya terlalu tinggi, ya, bahkan orang bisa kemambang di situ, tidak usah gerak, tidak kesilep, ya, karena kadar itu. Nah, dalam kehidupan kita ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga menyadari bahwa rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya itu adalah baik dan sempurna adanya. Ya. Saya baca Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab, dengarkan ya saudara, jangan sambil ngantuk ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya ada di mana? Di dalam Tuhan. Ya. Mengenai kamu itu siapa? Orang-orang yang percaya dan hidupnya mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yakin, saudara? Ya. Dalam kehidupan kita itu memang kadang Tuhan izinkan. Tuhan, aku tolong sembuhkan. Ini yang saya alami. Ya. Tuhan tidak sembuhkan langsung, tapi Tuhan malah kasih sesuatu yang lebih berat lagi. Ya. Ketika saya menerima yang lebih berat lagi, sakit tubuh dan sebagainya yang lain, saudara, yang pertama itu jadi tidak kerosok. Ternyata dalam lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi yang Tuhan izinkan jadi. Ya. Tetapi saya yakin itu ada di dalam rancangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kira-kira masa depan kita itu dirancang Tuhan, Pak enggak, saudara? Dirancang Tuhan, ya, dirancang Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Meskipun seringkali kita diuji di dapur penderitaan, pergumulan, ya, kesakitan, kelemahan tubuh dan sebagainya. Ya. Tetapi saya selalu berkata, tetapi jangan kelemahan akhlak, ya, kelemahan yang harus dibuat dari kehidupan kita ini. Ya. Jadi rancangan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, saudara catat. Saudara, saya biasa buat apa yang saya berikan ini, sudah saya buat, itu ada di kursi itu ada satu, siapa yang mau silakan. Ya. Jadi itu apa yang saya baca seperti itu, saudara. Ya. Jadi di kematian juga saya seringkali fotokopi, ya 30 lembar, supaya orang bisa tahu. Ya. Jadi supaya orang bisa menyadari, oh hidup Kristen itu seperti itu. Toh. Ya kalau ada yang sisa, saya seringkali bilang biar, nanti biar diambil orang, biar dibaca. Sekarang ini banyak orang-orang yang sebenarnya kepingin ngerti bagaimana sih ajaran Tuhan Yesus itu, tapi sungkan, ya, malu nanti kalau ketahuan orang, atau bahkan konangan orang yang memberi kepada mereka pelajaran yang lain. Saudara, saya yakin bahwa apa yang ditaburkan firman Tuhan dan sebagainya itu sangat berarti, ya, buat orang-orang. Nah, ada orang yang dia bawa lembaran itu ditekuk, ya, kemudian dimasukkan tas. Ya. Dan saya berdoa supaya itu dibaca di rumah, dimengerti, ya. Jadi kita menyadari bahwa dunia penuh dengan gejolak.
Sehingga banyak orang pesimis dengan hari esok. Alah, kalau keadaan seperti ini bagaimana masa depan? Hidupku aja di PHK dan sebagainya. Ya, sehingga banyak orang pesimis dengan hari esok. Namun sebagai orang percaya kita harus tetap optimis. Sebab Kristus sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Maka ada hari esok, itu yang harus kita yakin. Keadaan boleh berjalan sesuai dengan apa yang dunia ini kerjakan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa Kristus juru selamat kita. Dia sudah mati di atas kayu salib dan dia sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut. Ya. Jadi ada nyanyian. Ya. Dia sudah kalahkan maut. Sehingga ada hari esok untuk kita semuanya. Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yakin, saudara? Ya. Kita harus percaya bahwa hari esok itu disertai oleh Tuhan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Yang kedua, hidup berkelimpahan. Ya. Jadi berkemenangan, berkelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang terkenal. Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Ya. Jadi Tuhan itu dia adalah gembala agung kita. Mazmur 23 itu adalah satu berkat yang besar bagi orang yang percaya. Ya. Jadi Tuhan akan membuat kita ini domba-domba yang dipelihara. Dibawa ke padang rumput yang hijau. Dihantar ke air yang tenang. Ya. Diberikan makanan di hadapan lawannya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan itu artinya meskipun keadaan dunia ini seakan menjepit kita. Ya. Menjepit gereja Tuhan, menghalangi gereja Tuhan. Tapi percayalah. Ya. Tuhan Yesus itu adalah gembala kita yang baik. Dia melindungi kita. Dan dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi saudara jangan berpikir, kita jangan berpikir ya kalau kelimpahan itu mesti apa? Fulus, harta, duit dan sebagainya. Ya. Kelimpahan itu artinya seperti doa Yesus tadi. Ya. Roh, hubungan kita dengan Tuhan, jiwa, pikiran, kehendak dan perasaan, ya kemudian tubuh itu yang komplit. Ya. Jadi segala kelimpahan itu artinya 3 unsur hidup kita itu dipenuhi. Ya. Tuhan itu kalau ngasih, ya, dia tidak pernah dikredit, ya sidik-sidik lah, ya kadang bisa gitu. Supaya kita tidak boros ya dengan kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi supaya kita ini hidup di dalam kelimpahan. Ya. Jadi kalau kita setia melakukan firman Tuhan, maka hidup kita itu akan dipimpin di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi hidup berkelimpahan ini memiliki makna yang sangat luas. Ya. Meliputi kehidupan jasmani dan rohani. Keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, keamanan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, masih banyak lagi yang lain. Ya, sedangkan berkat materi itu hanyalah bonus. Ya. Sekali lagi, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa? Semuanya itu? Ya kebutuhan seluruh kehidupan kita. Ya. Sekali lagi saya katakan jangan berkata lah yo Pak Joko ranti anak. Ya, saudara yang dikasih Tuhan dari dulu saya juga ikut membiayai adik saya sekolah Alkitab. Ya, sekarang anaknya 3 juga saya sering bantu. Yang paling banyak sering saya bantu itu ya di Ungaran itu. Ya.
Dia juga sering ngirimi saya berkat, ya, renungan firman Tuhan, gambar-gambar yang bagus untuk saya sampai saat ini. Ya, baik lewat WA dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada hal-hal yang dalam kehidupan kita itu mari kita menyadari, ya terima kasih Tuhan. Kalau engkau saat ini masih hadapkan aku dengan persoalan ini, dengan pergumulan ini. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, maka semua yang kita perlukan itu hanyalah bonus. Banyak tahu kalau kita pergi di supermarket sebagainya. Siapa yang membeli pembelian seharga 3 juta, ya akan memperoleh tas cantik. Nah, ibu-ibu kadang-kadang seringkali begitu, ya. Tasnya lu masih banyak, ada bonus tas, wah bagus. Ya beli sampai 2 juta yang punya duit. Ya. Nah itu bisa terjadi. Jadi dalam diri kehidupan kita ini, kita menyadari bonus itu diberikan kalau kita sudah membeli atau kita melakukan sesuatu. Demikian dengan Tuhan. Jangan kita minta bonusnya dulu belum melakukan firman Tuhan. Ya, kebalik Tuhan tidak akan beri. Kalau lah saya kok diberkati Pak, kemungkinan itu dari si iblis. Ya, jadi hati-hati kalau kita hidup tidak begitu benar di hadapan Tuhan, kok tetap diberkati ya. Sehat-sehat, berkat lancar perusahaan ya lancar, pekerjaan lancar. Hati-hati. Mungkin itu sesuatu yang diberikan oleh dunia, oleh iblis untuk membuat iman itu goyah. Wah, ora sama Tuhan Yesus ya enggak apa-apa kok. Ya, nah, perhatikan. Jadi materi itu adalah bonus. Lalu kemudian yang ketiga, hidup berkemenangan. Siapa yang mau hidup berkemenangan angkat tangan? Ya ada yang enggak angkat tangan. Ya, ada yang gini. Siapa yang merasa bahwa kehidupan ini tetap mau memiliki kemenangan? Angkat tangan. Ya lebih banyak. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus di ayat yang lain berkata, ya, kesanggupan kami ini bukan dari diri kami. Ya. Kesanggupan kami adalah karena Kristus Yesus yang bekerja di dalam diri kami. Jadi jangan sombong, jangan pongah. Kalau kita bisa lakukan segala sesuatu yang hebat, itu bukan karena kita. Tapi itu karena Tuhan Yesus yang bekerja di dalam diri kita. Ya. Ya kita melakukan yang kita bisa kerjakan, yang tidak bisa kita kerjakan itu urusannya Tuhan. Asal kita tetap mengasihi Dia, ya. Nah, jadi Tuhan yang mengasihi kita, Dia juga yang ingin supaya kita itu juga mengasihi Dia. Siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan. Itu kata Yesus. Ya. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang melakukan Bapa di surga. Ya. Jadi kemenangan yang ada di dalam diri kehidupan kita itu terjadi karena siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 28 berkata, aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, perhatikan. Mengasihi Dia, sekali lagi saya katakan, Dia itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita belum melakukan kehendak Bapa, kalau kita tidak dijawab doa kita, yaitu sudah lumrah. Ya. Oleh sebab itu mari kita dengan penuh keyakinan, kita yakin ya bahwa aku harus hidup, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang aku hadapi. Saudara yang kasih Tuhan, ya.
Jadi Roma 8 ayat 37 ini senada seroh ya dengan Roma 8 ayat 37 dan Roma 8 ayat 28. Ya, jadi jaminan kemenangan hidup kita itu adalah di dalam Kristus. Ya, tidak ada di dalam dunia ini. Jaminan kemenangan dalam kehidupan kita ada di dalam Kristus. Ya, jadi hidup berkemenangan terletak pada keyakinan kita bahwa Tuhan ada di pihak orang percaya. Yakin, saudara? Tuhan ada di pihak orang yang percaya, yang mengandalkan Dia lebih dari apa saja yang diandalkan. Amin. Angkat tangan lagi, yang amin. Ya. Puji Tuhan. Itu penting, saudara, karena itu pengakuan. Ya. Jadi kita yakin karya Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya telah menjadikan kita yang percaya kepadanya sebagai umat pemenang. Jadi karena Kristus sudah disalibkan, mati dan bangkit kembali, kita dibuat menjadi umat pemenang. Ya, ayat yang tadi bahkan berkata lebih daripada orang yang menang. Ya, jadi menang terhadap dosa dan dunia dengan segala permasalahannya. Bukan menang terhadap istri, menang terhadap suami, saku wayem, bojoku mata uring-uring sak entek-enteke, wah hatiku wayem. Bukan itu, saudara. Ya. Suaminya berkata, mau aku tak enteki bojoku, wis tak uring-uring. Ya. Jadi bisa itu suami terhadap istri atau istri terhadap suami, adik terhadap kakak, ya, orang tua terhadap anak dan sebagainya. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Kemenangan kita, Tuhan Yesus menegaskan di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin, saudara. Artinya pekerjaan yang lebih besar ini adalah yang dulu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu bisa kita kerjakan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang aku kerjakan. Saya ingat, saudara, ya, ada satu orang yang dia kepingin sekali membeli sepatu, saudara. Ya. Tapi sayang kalau dia punya duit pun dia tidak akan bisa pakai. Ya. Karena kakinya itu dua-duanya itu yang telapak bagian bawah itu terpotong semuanya. Nah, dan kemudian sudah sembuh, tidak sakit lagi, tapi kan tidak bisa pakai sepatu. Saudara. Lalu kemudian dia berdoa dalam satu kebangunan rohani. Didoakan oleh hamba Tuhan, diletakkan tangan, itu bisa keluar lagi, saudara, kakinya. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, jadi seperti itu kan Tuhan tidak lakukan pada waktunya. Ya, nah jadi pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa itu diberikan oleh Tuhan. Ya, saya juga pernah ingat ada seorang enak, ya Pak, ya punya apa, orang kaya itu enak. Ya, jadi satu mau masuk keluar dari mall tinggal bilang itu beli ini ya. Ya. Kemudian dia datang, ya. Semua yang dia perlukan datang. Ya. Tapi ketika dia lihat, ya, ternyata orang yang ada dalam mobil itu tidak punya kaki, ya, terpotong, ya. Ya, selesai. Ya. Nah, jadi dengan kuasa kemenangan dari Tuhan, orang percaya dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, sebab roh di dalam kita jauh lebih besar dari roh dalam dunia. Yang ada dalam diri kita itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, kalimat terakhir, ada masa depan, berkat dan kemenangan bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi saya baca, ada masa depan, berkat dan kemenangan
bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami adalah orang-orang biasa yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan kasih kuasa-Mu. Oleh sebab itu saat ini kami menyerahkan hidup kami bersandar, kami mengandalkan Engkau sehingga kami dapat memperoleh kemenangan dalam kehidupan ini. Kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, biarlah masa depan kami dapat dipenuhi dengan kelimpahan dan kemenangan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini, apapun juga persoalan yang dihadapi, mari Tuhan, Kau beri kemenangan kepada mereka semua dan kami semua. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Pak Ferry. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tidak saja berkat-berkat rohani, tetapi juga berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kami. Kami ada karena anugerah Tuhan, karena berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami memberi persembahan oleh karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Dan setiap rupiah yang kami bawa ke rumah Tuhan pagi hari ini, kiranya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya pula bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami lebih lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, sebelum kita menyambut yang berhari ulang tahun, saya ada menyampaikan sebuah koreksi di dalam warta jemaat. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan di dalam kolom persembahan, khususnya untuk persembahan Natal, ya, itu mestinya 4 juta, tertera nolnya tambah 1 itu di belakang. Jadi kalau Bapak Ibu membaca warta jemaat, dalam kolom persembahan Natal itu 4 juta. Nol di belakangnya dihilangkan saja 1. Yang betul itu 4 juta. Ya, itu koreksinya. Kemudian kita akan, saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Kalau ada, bisa bangkit berdiri. Ada? Ada ya. Di atas? Ada ya. Ya. Kita juga akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Sepanjang pekan yang sudah lewat, kalau ada yang hadir dalam ibadah pagi ini juga bisa bangkit berdiri. Nanti akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang hadir? Ada. Sini? Enggak ya. Oke. Atas ada. Ini enggak ada. Musik? Ada ya. Ada lagi? Di atas ada? Oke, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur sembari membawa saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan yang sudah lewat ini. Kami percaya mereka ada oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong di dalam kehidupan setahun. Tentu ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi lebih dari semua itu, Tuhan hadir dan menolong di dalam kehidupan mereka. Sebab itu kami percaya pengalaman bersama dengan Tuhan, kiranya juga itu menjadi modal bagi saudara-saudara kami untuk menapaki hari-hari esok bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong mereka melewati 1 tahun yang sudah mereka lalui, maka bersama dengan Tuhan mereka pun juga akan memasuki hari-hari yang akan datang oleh karena anugerah Tuhan.
Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Kalau mereka memiliki pergumulan-pergumulan tertentu juga ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Oleh sebab itu saudaraku yang baru ulang tahun, kiranya di hari istimewamu di dalam minggu ini, engkau sudah hidup bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupanmu. Maka terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, rahmat dan segala yang baik dari Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan di dalam kehidupanmu. Tetap percaya kepada Tuhan, berseru dan bergantung kepadanya. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib di dalam hidupmu, di sepanjang kehidupanmu. Terima kasih Bapa di dalam surga, engkau sudah memberkati mereka semua. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun selama 1 minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami merasakan sukacita damai sejahtera-Mu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Oleh karena itu sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia